Oke, selanjutnya ada namanya metode pengukuran dalam astronomi. Yang pertama namanya sistem magnitudo. Magnitudo adalah tingkat kecemerlangan suatu bintang. Ya, magnitudo adalah tingkat kecerahan suatu bintang. Oke, jadi terangnya, tingkat terang atau tidaknya suatu bintang itu dinamakan magnitudo. Nah, skala magnitudo berbanding terbalik dengan kecemerlangan atau kecerahan bintang. Artinya semakin terang suatu bintang, makin kecil magnitudonya. Ingat ini kalau terang, nilai magnitudonya semakin kecil. Ya, kemudian semakin redup, maka magnitudonya semakin besar. Yang saya punya kemarin itu softwarenya namanya bisa di-download aja sih kalau mau itu di gratisan aja sih. Dicari search di Google namanya Stellarium. Stel Stellarium namanya. Eh, Stellarium. Eh, ya, Stellarium. Double L. Stellarium. Ini softwarenya untuk mengamati pergerakan benda langit. Jadi nanti ketika diklik bintangnya itu, maka nanti di sampingnya itu akan muncul keterangan. Nanti nah, keterangannya itu nanti ada namanya tingkat magnitudo dan segala macam. Nah, di situ ada nilai-nilainya. Nah, semakin terang bintang, maka si magnitudonya nilainya kecil. Tapi sebaliknya semakin redup bintangnya, magnitudonya besar. Nah, perbandingannya dapat kita gunakan dengan menggunakan rumusnya E1 dibagi E2 sama dengan akar pangkat 5 daripada 100 di M2 M1 kurang M1. Ini persamaannya. Atau E2 kalau dibalik ya, dibalik. Kalau E2-nya di atas, E1-nya, maka yang nilai ininya dibalik. Tadi kan M-nya di belakang, sekarang M1-nya di depan. Nah, boleh pakai ini, boleh pakai ini. Nah, maka kalau saya mencari M, kalau saya mencari M, saya keluarkan ininya, maka M1 dikurang M2, saya ambil yang ini saja, misalnya. Maka M1 kurang M2 sama dengan negatif 2,512 logaritma, ini pakai kita fungsi logaritma, kenapa pakai fungsi logaritma? Karena balikan daripada akar pangkat itu atau akar pangkat ya, akar pangkat itu eksponensial berpangkat X. Nah, maka fungsinya adalah logaritma. Maka balikan fungsi tersebut adalah fungsi logaritma. Jadi logaritma daripada E1 per E2. Makanya ketika astronomi ini diperbolehkan menggunakan kalkulator karena kita pakai fungsi logaritma, fungsi sinus atau sin, fungsi kosinus, fungsi tan. Nah, jadi ada fungsi sin, cos, dan tan. Nanti saya sharekan di channel YouTube saya itu ada pembahasan dengan sinus, cosinus, dan tangent. Ada sinus, cosinus, dan tangent. Di sana ada pembahasannya. Nanti silakan kalau mau ini boleh di apa namanya? Eh, oke, oke. Nanti boleh. Jadi di dalam saya ulangi lagi di dalam astronomi itu banyak sekali persamaan-persamaan seperti logaritma nanti kemudian sinus, cosinus, dan tangent ya tentang. Nah, ketika kita pakai fungsi sinus, cosinus, tangent dan logaritma, nanti diperbolehkan untuk menggunakan kalkulator biasanya untuk di astronomi. Karena perhitungannya agak banyak menggunakan persamaan-persamaan seperti itu. Nah, di channel YouTube saya itu ada berkaitan dengan sinus, cosinus, tangent, nanti saya sharekan aja.
Udah saya bahas sebenarnya ada saya bahas di channel YouTube saya itu Science Tangent. Nah, jadi saya ulangi lagi, yang M1, M2, atau M2 ini kalau dilepas akarnya, akar pangkatnya, itu kan akar pangkat X daripada misalnya Y, ya. Maka kalau saya balikan, nah, maka dia bernilai nilainya adalah logaritma. Jadi balikan daripada eksponensial berpangkat adalah logaritma. Ya. Jadi nilainya karena dia pangkat 5, maka balikan daripada nilai ini adalah minus 2,512 logaritma E1 per E2. Ini rumus aslinya, rumus akhir. Contoh soalnya, jika magnitudo semu bintang B, namanya bintang B, nilai magnitudonya 1000 kali lebih besar daripada bintang A. Jadi saya punya dua bintang, bintang A dan bintang B. Tapi kecemerlangan bintang B ini 1000 kali lebih besar daripada bintang A. Ini cuma satu kali, ini 1000 kali. Nah, tentukan beda magnitudo kedua bintang tersebut. Nah, ini katanya adalah bedanya berapa. Maka kita ambil ini MA, massa bintang A, ini massa bintang B, ya kan? MA kurang MB, sorry, bukan MB. Ya, massa bintang A, massa bintang B. MA, MB dikurang, oh ini bukan massa tapi magnitudo. Sorry ya, saya salah ini. Ini M ini masih magnitudo bintang A dikurang magnitudo bintang B. Jadi M ini adalah magnitudo, magnitudo ya. Jadi magnitudonya masukkan ke rumus ya, min 2,5 logaritma EA per EB. Nah, jadi kalau ini logaritma ini EA-nya sebentar, A-nya 1/1000 ya kan, maka nilainya 0,001 masuk ke sini. Ini kan 1, ini 1000, maka 1/1000 karena apa namanya EA per EB. Nah, maka dibagi dengan 1000. Maka nilainya adalah ini, maka logaritma daripada ini, karena logaritma kan adalah 10 berpangkat, yaitu balikannya, maka kalau kita lihat ini 1, 2, 3, maka dia minus 3. Nah, maka ini adalah minus 3. Minus 3 kali 2, minus 2,5, maka positif 7,5. Jadi magnitudonya positif 7,5. Kita lihat di tabel. 7,5 berada di 2,5, 6,5, 16, berarti berada di sini. Antara ini. Berada di antara ini tadi ya. Nah, maka di sana kita akan menemukan magnitudonya antara 2 dan 3. Maka kalau kita lihat lumayan inilah ya. Lumayan cerah. Nah, lumayan cerah. Nah, itu. Jadi 7,5 ini berada di tengah-tengah sini. Gitu. Ini yang dihasilkan. Nah, itu contoh daripada magnitudo, ya magnitudo. Nah, kemudian dari magnitudo kita pecah lagi, ada namanya magnitudo mutlak. Nanti ada dua magnitudo ini, magnitudo mutlak dan magnitudo bolometrik. Kita akan bahas di magnitudo mutlak dulu. Magnitudo mutlak adalah perbandingan nilai terang bintang yang sesungguhnya. Seperti yang diketahui, jarak antara bintang yang satu dan bintang yang lain dengan bumi tidaklah sama. Akibatnya bintang terang sekalipun akan tampak redup bila jaraknya sangat jauh. Oleh karena itu dibuatlah perhitungan magnitudo mutlak.
yaitu yaitu tingkat kecemerlangan bintang apabila bintang itu diletakkan hingga berjarak 10 parsec. Oke, ada namanya satuan parsec di sini. Saya akan carikan dulu, saya baru ingat satu parsec itu berapa. Eh, Enggak ya pas. Oh, enggak deh, nanti. Jadi hitungan daripada jarak bumi ini tidak jarak antariksa itu tidak lagi kita memakai satuan meter nanti. Kita nanti akan memakai satuan parsec, kemudian tahun cahaya, kemudian satuan astronomi atau SA atau AU, ya. Kita akan memakai satuan itu. Kita lagi akan memakai satuan yang meter, karena terlampau amat susah untuk menghitung dengan menggunakan satuan meter. Oke, saya lihat dulu 10 parsec ya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara menghitung parsec. Jadi misalnya seperti itu, hingga 10 parsec ya, dari bumi. Perhitungan jarak bintang, magnitudo semu dan magnitudo mutlak atau absolut ada sebagai berikut. Sama seperti tadi, kita akan menggunakan rumus yang sama. Ya. Eh, Tadi kan adalah magnitudo semu. Ya, sedangkan kita akan menghitung magnitudo mutlaknya. M kecil, ini saya anggap namanya magnitudo semu, yang kecil tadi. Ini magnitudo mutlak yang besar. M dikurang M, ya, kecil kurang besar sama dengan nilainya sama. Nah, maka kalau saya ambil nilai ini, nah, maka E1 ini kan adalah yang tadi. Nah, kemudian yang L ini adalah luminositas atau daya bintang. Jadi di dalam bintang itu ada namanya daya bintang. Daya bintang itu ya mirip, hampir mirip dengan kecemerlangan bintang. Ya, tapi dia intensitas daripada cahaya yang dihasilkan, namanya luminositas atau L. Ya, soalnya saya punya bintang seperti ini, kemudian dia memancarkan cahayanya, kemudian kan ini bentuknya adalah lingkaran. Rata-rata kan bintang itu kan bentuk lingkaran ya, bukan kayak yang waktu kita kecil kayak gini ya. Ini bukan bintang namanya. Ya mungkin orang melihat dari bumi bentuknya kayak gini, gitu. Kayak gini bintangnya. Tapi sejatinya kan bintang itu bentuknya bola, ya, mirip kayak bumi. Tapi dia memiliki yang namanya cahaya. Nah, kalau kita lihat bentuk yang bola ini adalah kita anggap dia bola, maka dia punya yang namanya eh, luas ya, pangkat 3 pangkat 2, volume ya, pas 4 udah, 43 kuadrat, 4 sebentar ini apa ya, saya lupa. 43 kuadrat. Kalau saya katakan volume, saya eh, bukan ya, tapi ini luasan kayaknya, luasan. Kita pakai diameter, maka dia kita pakai 4 pi d kuadrat. Kalau kita pakai jari-jari kan 2 pi r kuadrat ya, 2 pi r kuadrat. Ya, kalau itu kan kalau kita kalau kita pakai si ini jari-jari ya, kalau kita pakai jari-jari, maka kalau kita pakai diameter, kalau kita pakai 4 pi d kuadrat ini kan adalah luasannya, luas luas daripada si bola tadi. Nah, bola tadi kan kita anggap sebagai bintang yang memancarkan cahaya. Nah, maka dia E-nya atau magnitudonya merupakan penjabaran daripada luminositas dibagi dengan luasan daripada si bintang ini tadi. Luasan daripada bintang lagi. Itu yang pertama, E1. E1 kan adalah ini. Magnitudo semuanya tidak diketahui,
Tapi magnitudo si mutlaknya, R-nya atau jaraknya yang kita ketahui. Jarak, ini kan kayak gini kan, bisa pada jarak kayak gini. Ini kan 10 PC atau 10 parsec. Ya. Jadi saya akan jelaskan parsec itu apa. 10 PC atau 10 parsec. Nah, maka kalau kita masukkan ke di sini, jarak ini kan adalah distance atau D. Ya, D. D boleh kita pakai diameter, boleh kita pakai jarak distance. Ya. Boleh kita pakai kasih distance ya. Gitu. Eh, nah, maka nilainya eh, kalau ini saya set L per 4 pi D kuadrat dibagi L per 4 pi D kuadrat. L dengan, sorry, L. Ini kali. Berarti di sini saya punya nilai L kali 4 L kali 4 pi D kuadrat per L kali 4 pi D kuadrat. L dengan L habis, pi dengan pi habis, 4 dengan 4 habis, sisa D yang pertama dan D yang kedua. D yang di bawah dengan D yang di atas. Berarti yang di bawah adalah 10 per D. Pangkat 2. Sama-sama pangkat 2. Ya. Maka kalau saya uraikan jabakan, maka 10-nya saya tulis, D-nya yang saya tulis, kemudian saya keluarkan pangkat 2-nya. Maka nilainya seperti ini. Gitu. Maka daripada itu tadi 10, karena kita ambil pakai 10 PC atau 10 parsec nilainya. Maka masukkan nilai ke sini. Hitungannya. Sehingga nilainya kalau kita pangkat 2 kan, ini pangkat 2 nilainya 100 ya. 100 itu kan kalau kita ambil nilai fungsi logaritma, logaritma 10 itu nilainya adalah 1 ya. 1 ini kan saya ambil yang dalam kurungnya aja, tidak saya ini. Nah, 10 minus logaritma D. Ini saya buang aja pangkatnya. Ada, tidak terpakai. Karena kan kita pakai logaritma pangkat 2 itu kan ya identik dengan nilainya 2 kayak gitu. 100 gitu. Oke, kalau bingung saya jabarkan aja nggak apa-apa. Oke, sebentar. Ya. Oke, saya hapus. Saya jabarkan aja. Oke, yang ini tadi dapat nilainya ini ya. Saya ulangin dari M, min M besar, min 2,5 saya ambil di sini, log 10 per D pangkat 2. Nah, ini saya ambil di sini M, min, min 2,5 ya, min 2,5. Log 10 pangkat 2, log 100 ya, log 100 kurang, ya kan, kurang eh, log 100 kurang log eh, log 100 kurang log D. Nah, kayak gini. Ini sudah masuk ke sini. Ini sudah masuk ke sini D kuadrat ya. D kuadrat sudah log D kuadrat. Hmm, ya. 10 pangkat 1 10 pangkat 15 pangkat. Oke, sebentar. Kalau jadi satu ya. Hmm.
Ini yang missing di saya sebentar. Ini yang saya kurang. Kenapa di sini cuma D, di sini D kuat ya? Hmm. Satu D. Oke. Oke, kita kita pakai ini saja, nanti saya coba carikan kenapa ini tidak pakai D kuadrat tapi pakai D saja. Oke, tapi rumus ini rumus benar ya. Ini bukan rumus yang salah, rumus aslinya ini rumus benar ini. Ini saya coba uraikan lagi kenapa jadi D kuadrat ya. Kemudian tiba-tiba jadi D. Oke, kita tinggalkan saja, kita lanjutkan saja dulu. Nah, maka hasilnya adalah kalau logaritma 100, ini kan nilainya 2 ya. Log 100 itu nilainya 2. Kalau log 10 kan nilainya 1. Jadi kalau log 10 nilainya 1, log 100 nilainya 2, log 1000 nilainya 3. Log dan seterusnya tambah 0 lagi, maka ininya tambah kayak gitu kan. Karena 10 berpangkat berapa kayak gitu. Balikannya kan adalah logaritma. Nah, maka nilai daripada log 100 nilainya masukkan kedua. Nah, ini sebenarnya hilang nih. Ini nggak ada misalnya. Tapi biarin aja karena dia masuk input ke sini ya. Jadi dibuka 1 minus, nah ini yang kita ambil tadi logaritma D. Log D tetap log D tidak ditulis, tidak diubah. Karena tidak ada nilai-nilai nilai bilangannya kayak gitu. Log D. Nah, maka ini dikalikan. Min 2,5 kali 2 nilainya 5,5 plus tadi kan min 5 ya. Min 5 kali minus log D. Ini kan seharusnya buang, ini nggak perlu satu ini. Seharusnya langsung ke min log D. Nah, maka kalau kayak gini kan bisa kita tulis min 5-nya tetap, ya kan? Min 5-nya tetap di sini. Nah, ini log sorry, log ini kali 5. Log ini kali 5 karena ditambah kan. Log kali 5 maka min 5 min log min 5 plus 5 logaritma D. Maka nilainya jadi seperti ya, jadi M min M besar sama dengan min 5 plus 5 logaritma D. Oke, jadi magnitudo semu M dan magnitudo absolut M sebuah bintang dengan jarak D dalam parsec dapat dihubungkan oleh persamaan ini. Jika magnitudo absolut dan magnitudo semuanya diketahui, jaraknya dapat dihitung. Kuantitas M dikurang M besar dikenal sebagai modulus jarak. Adapun hubungan antara magnitudo mutlak dan luminositas budaya bintang diterapkan dengan menggunakan rumus Poisson. Ini tadi namanya rumus Poisson ya, rumus Poisson namanya. Ya, boleh dengan menggunakan E1, E2 kalau dia menggunakan magnitudo tadi, kemudian kita ganti juga menggunakan luminositas L1 per L2. Oke, kita lihat nilainya. Contoh soal diketahui M-nya 10, M kecil, M besarnya 5. Hitunglah jaraknya, berarti yang ditanya adalah D-nya. D ini tadi. D ini tadi ya. Maka kita lihat penyelesaiannya. M, kita pakai rumus yang ini, masuk ke sini. M kecil dikurang M besar sama dengan nilai ini tadi. Sama dengan ya, setara dia nilainya. Min 5 ditambah 5 log D. Saya balik nilainya ke sana. Ya. Saya balik, saya gabung semua yang punya konsep logaritma. Yang angka dengan ini huruf, saya gabung semua. Nah, kalau saya balik, ini menjadi ini kan ini ya, ini saya pindahkan ruas ke sana kayak gitu. Tapi saya balik kemudian. Ya kan min 5 ke sana jadi M min M plus 5 sama dengan 5 log D. Nah, maka ini kan saya balik nih 5 log D
sama dengan M ini tetap M besar plus 5. Nah, makanya kayak gini. Maka log D, logaritma D sama dengan M kurang ini tetap, ini plus 5 per. Nah, ini 5 ini tadi turun ke bawah jadi pembagi per 5. Kita masukkan nilainya log D. Log D sama dengan M kecilnya nilainya adalah 10. Dikurang nilai M besarnya adalah 5. Ditambah 5 dibagi 5. Log D sama dengan 10 kurang 5 ditambah 5 dibagi 5. 10 dikurang 5, 5 ya. Sebentar. 10 kurang 5 ditambah 5. Oh, oh enggak. Kita cari D-nya. Saya salah. Nah, tidak dijumlahkan dulu, tapi kita ambil D-nya. Sorry, salah-salah. M-nya bukan D ini kan, tapi D-nya yang dicari. Oke. Hmm, 5. 10. Oke, kurang 5 tambah 5. Oh, yang kita hitung berdasarkan prinsip adalah yang di atasnya saja. Yang di bawah tidak usah dihitung. Kita tidak akan menghitung yang 5 di bawah ini. Ketika kita akan mencari nilai D. Yang kita hitung linier di atasnya saja. Nah, ini saja yang kita hitung ya. Jadi yang di bawahnya ini kita abaikan. Kita abaikan, tidak akan kita hitung. Ya, seperti itu. Nah, sehingga kalau linier D, maka logaritma D, mau kita ambil nilai D-nya. Nilai D-nya adalah 0,2. 0,2 itu dari mana? Eh, hmm, 10 ke pangkat 0,2. Udah sambil kalkulator dulu, saya lupa. Nah, 0,2. Nah, 10 ekspon 10 pangkat 0,2. Maka nilainya ya tadi 10 10 kurang 5, 5 5 tambah 5 10 lagi baliknya. Hmm, 0,1. Bagaimana ya rumusnya? Hmm, 5 volt lebih. Kurang 5, oke. Tambah 5 dibagi 2. 2.
10/5. Kalau kalau saya ambilkan sudah. Kalau saya pakai yang ini, hasilnya kan 2 ya. Ini kurang 10 ya. Pas 10/5 nilainya 2. Oke, sebentar. Kalau saya balik jadi skor. Hmm, gimana ya? Saya saya lihat dulu ke atas. Untuk 10/12. Kayaknya ketetapan deh ya. Nanti coba saya carikan dulu 0,2 ini. Kayaknya ketetapan. Karena di mana-mana ketemunya 0,2. Nampaknya ketetapan. Karena di sini dia muncul. Dan di sini yang di soal yang kedua dia juga muncul. Ya, di soal yang lainnya juga dia muncul. Dan di soal yang lainnya juga muncul. Kemungkinan dia ketetapan. Karena gini, kalau kita ingin mencari nilai yang ini tadi, maka ditemukan nilai persamaan ini. Kemungkinan nilai persamaan ini sudah baku. Ya. Saya mikirnya persamaan ini sudah baku karena ditemukan di semua soal dia selalu pakai 0,2. Ya, berarti kita ikutin saja formulanya 10 pangkat 0,2 dikali dengan M tambah M besar ditambah 5. Ini ketetapan nilainya. Jadi 0,2 ini istilahnya konstanta. Konstanta atau tetapan. Nah, jadi kita pakai saja yang itu. Ini tidak usah kita cari yang ini. Tidak perlu memakai ini. Ya. Dan kita langsung ke masukkan nilai M-nya 10. M kecilnya -5. M tambah +5. Ya. Kalikan dengan 0,2. Maka ini nilainya kan tadi adalah 10. 10 kali 0,2 nilainya adalah 2. Maka 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 kalau dalam ini ya, maka nilainya adalah 100. 1 kali 10 pangkat 2. Ya. Nilainya adalah 100. Maka nilainya adalah D-nya, jaraknya adalah 100 parsec. Oke, seperti itu. Yang kedua, terakhir nanti di parsec, apa itu parsec, nanti akan saya jelaskan di besok pertemuan. Besok insya Allah kalau tidak ada halangan, besok pertemuan terakhir ya, saya belum menjelang ujian ASN-nya di hari lusa, di hari Kamis, kayak gitu. Kalau tidak ada halangan, insya Allah besok kita akan pertemuan kembali. Eh, Kemudian yang kedua, diketahui M-nya -2, jaraknya atau D-nya, ini D-nya tadi, D-nya. D-nya 6,3 parsec. Ya. Kemudian tentukan M besar. Nah, ini balik lagi. Yang kita cari adalah M besarnya. M besarnya ya. Maka rumusnya kita masih masukkan kayak tadi juga ya. Nilai M kecil dikurang M besar sama dengan nilai -5 + 5 logaritma D. Saya cari M besar, M kecilnya di sini, ya saya tumpuk aja M kecilnya ya. M kecilnya di sini tadi -2, min M sama dengan eh, -5 ditambah 5 logaritma D-nya 6,3. Atau boleh juga kita langsung memakai rumus yang ini tadi, nggak apa-apa ya. Karena lebih lebih simpel ya, lebih simpel. Karena kalau kita pakai yang tadi, 10-nya bisa kita buang. Daripada kita memasukkan ke formula yang ini terlalu lama. Sorry.
mau formula itu terlalu lama ya. Kita bisa langsung aja memasukkan ke fungsi persamaan. Supaya kita pakai logaritma, kita pakai fungsi yang ini saja. D, sebentar, itu enggak ya nih? Eh, sebentar, 6,3 sama dengan, oke. Oh, ini ada logaritma, sudah ada ya. Eh, 0,2, 0,2 ininya, oke. Ah, ini, sudah ini. Kita pakai ini saja. Ah, yang ini boleh. Ya, yang ini. Sebentar, saya lihat dulu ya. 0,5 plus 5, 5 logaritma D. Ya, ini. Yang ini boleh. Atau mungkin juga ini boleh juga ya. Atau yang balikan ke 5 logaritma D boleh juga. Ini bawah juga. Yang ini aja deh, yang lebih pas. Nih, yang 5 logaritma D. Oke, saya ambil yang di atas 5 logaritma D sama dengan M dikurang M besar ditambah 5. Nah, ini pas ini. 5 dikali 2 logaritma D berarti log D-nya 6,3 ya. Sama dengan M kecilnya kita ambil minus 2 dikurang M besarnya tidak tahu ditambah 5 5 sebentar ya. Dan, oke, lanjutkan. 5 logaritma D, oke, ditambah 5 tambah M tambah 5, oke. 5 ini tadi nilainya adalah 0,8 ya, kemudian ini nilainya adalah min 2 kali kurang M tambah 5 seperti ini. Ini kalikan ini karena di bawahnya tadi ada sorry 5 kali 5 ya, 0,8 kali 5 maka nilainya kan adalah 4 sama seperti ini. Kan nilainya min 2 min M plus 5. Ini kita totalkan saja. Nilainya adalah min 2 tambah 5 berarti 3 ya. 4 di sininya 3 dikurang 3 tambah M. 3 plus M. Maka M sama dengan 4 dikurang 3. Makanya nilainya adalah 1. Nah itu, jadi nilai M, nilainya tadi adalah 1. Nah jadi kalau kita lihat 1, sini, ya ini minus 1, karena jadi, sorry, kebalik saya ini. Eh, minus 1 ya, ini kebalik, ini dikurang, maka di sini adalah minus ya. Nah, baik saya menghitungnya. Di nilainya adalah minus 1. 2 kurang 4 ya. Nah, itu minus 1 nilainya. 3 kurang 4 sama dengan minus 1. Minus 1. Minus 1 nilainya di sini, maka nilainya 6,3. Nah, di itu saja pada pertemuan kali ini. Eh, Silakan ada pertanyaan kalau ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Insya Allah besok kita bertemu kembali. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.